Api, musuh tertua manusia. Sejak peradaban tercipta, api selalu menjadi ancaman bagi kehidupan dan harta benda. Kebakaran tak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga merenggut nyawa dan meninggalkan trauma. Beruntungnya, manusia tak tinggal diam. Kita memiliki pahlawan yang selalu siap siaga melawan si jago merah, para pemadam kebakaran. Tapi, tahukah kamu kapan organisasi pemadam kebakaran pertama kali terbentuk? Pada video ini, kita akan menyelami sejarah panjang pemadam kebakaran. Mari kita simak. Sejarah dari pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Sekitar abad pertama sebelum Masehi, petugas pemadam kebakaran dibentuk. Tahun 115 hingga 53, sebelum Masehi, seorang jenderal sekaligus politisi Romawi, yaitu Marcus Licinius Crassus, membentuk satuan khusus yang merupakan organisasi pemadam kebakaran pertama di dunia. Satuan khusus ini terdiri dari petugas damkar yang berjumlah sekitar 500 orang. Petugas damkar tersebut akan diterjunkan ketika terjadi kebakaran, tetapi saat sampai di lokasi, tidak langsung memadamkan kebakaran. Crassus menawarkan dulu biaya pemadam kebakaran kepada pemilik tempat. Jika pemilik tempat tersebut menolak untuk membayar Crassus, maka tempat apapun itu akan dibiarkan terbakar hingga habis. Kemudian, pada tahun 60 Masehi terjadi kebakaran besar yang membuat Kaisar Nero membentuk pasukan khusus pemadam kebakaran dengan nama Vigiles. Petugas pemadam kebakaran yang bergabung di Vigiles ini terdiri dari budak-budak yang sudah dilatih. Tugas pasukan khusus ini melakukan patroli di malam hari dan menjaga ketertiban kota. Vigiles terdiri dari beberapa divisi dengan tugasnya masing-masing. Berikut pembagian tugas di pasukan pemadam kebakaran Vigiles. Pertama, pasukan Uncinarius, yaitu petugas damkar yang membawa kait besar untuk membongkar bagian atap dari bangunan atau rumah yang terbakar. Kedua, pasukan Aquarius, yaitu petugas damkar yang memasok air ke pompa pemadam dan mengatur rantai ember. Ketiga, Siphonarius, yaitu petugas damkar yang mengoperasikan pompa air untuk memadamkan api. Dan yang keempat, Kaisar, yaitu petugas damkar yang menjadi kepala kegiatan pemadaman. Petugas damkar Vigiles ditugaskan di beberapa distrik dan akan dibayar dengan uang pajak. Pada tahun 1824, pemadam kebakaran yang terorganisir lahir di kota Edinburgh, Skotlandia. Pasukan pemadam kebakaran ini diketahui oleh seorang yang bernama James Braidwood. Barulah pada tahun 1833 London mengikuti jejak Skotlandia dengan mendirikan organisasi pemadam kebakaran. Organisasi ini dikenal dengan sebutan The London Fire Engine Establishment. Posisi ketua dari Damkar London ternyata juga dipegang oleh James Braidwood. Braidwood menjadi ketua pemadam kebakaran dan bertugas hingga tahun 1861. Pada tahun tersebut, James Braidwood meninggal saat menjalankan tugasnya untuk memadamkan api di Tully Street, London. Setiap tanggal 4 Mei diperingati sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Disebut juga sebagai Hari Santo Florian, yang diambil dari nama seorang petugas damkar pertama Romawi yang telah menyelamatkan banyak nyawa dari insiden kebakaran. Hari Pemadam Kebakaran Internasional atau International Firefighters Day bermula pada tahun 1999 setelah 5 orang petugas pemadam kebakaran meninggal saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan di Australia. Peristiwa ini terjadi pada 2 Desember 1998 di Linton Community, Australia, yang dikenal sebagai tragedi Linton Bushfire. Linton sendiri merupakan salah satu daerah yang padat penduduk di negara bagian Victoria, Australia. Kala itu sedang terjadi kebakaran semak kering atau hutan, dan petugas kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api secara besar-besaran. Petugas kebakaran di sana saling menyerukan untuk membantu, dan 5 orang petugas pun meluncur ke lokasi kebakaran. 5 orang petugas yang dikirim adalah Matthew Armstrong, Stuart Davidson, Jason Thomas, Gary Fredefeld, dan Chris Evans.
Mereka meluncur dalam satu truk tanpa mengetahui sebuah tragedi mengincar mereka. Pasukan heroik ini pun meluncur dan tiba di zona panas. Namun hal tak terduga terjadi saat angin tiba-tiba berubah arah. Api melahap truk pemadam kebakaran dan menewaskan 5 anggota tersebut. Peristiwa tragis yang terjadi di Australia ini tentu menjadi catatan kelam. Sebagai cara untuk mengenang para petugas pemadam kebakaran yang harus kehilangan nyawa saat bertugas, tanggal 4 Mei ditetapkan sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Kesimpulannya adalah, pemadam kebakaran lahir sejak zaman Romawi kuno. Kemudian berkembang dan lebih terorganisir di wilayah Skotlandia, disusul oleh kota London. Kini pemadam kebakaran sudah dimiliki oleh hampir semua negara. Peran dan jasa pemadam kebakaran dalam menangani bencana kebakaran dan bencana lainnya perlu untuk diapresiasi. Peringatan 4 Mei sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional menjadi salah satu cara untuk mengenang dan menghormati pengabdian para petugas tangguh pelawan si Jago Merah. Sekian pembahasan mengenai sejarah kapan dibentuknya pemadam kebakaran di dunia dan perkembangannya. Semoga penjelasan di atas dapat menambah wawasan Anda.